Jadi bisa jadi ada orang ketika mereka pada kehidupan mereka punya anak, tapi ternyata sepanjang dia bersama dengan anaknya, dia hanya menjadi abun dan umul. Memberikan sandang, papan, dan pangan bukan berarti tidak mendapatkan pahala. Dapat pahala, tapi pahalanya tidak sebesar ketika menjadi wali. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu adalah di antara 40 anak tangga yang akan menghantarkan kita kepada ridhanya Allah dan rahmatnya Allah. Maka itu adalah bagaimana ketika seorang anak berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ini merupakan salah satu anak tangga. Bahkan kalau boleh dikatakan dan boleh digambarkan, anak tangga yang paling gede pijakannya itu ya anak tangga berbakti kepada Allah di antara amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ada 40 anak tangga yang sedang kita bahas satu persatu poin-poinnya yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Tapi kita tidak boleh menutup mata dan tidak boleh kita nafikan ada anak tangga yang istimewa. Yang mana anak tangga itu paling lebar di antara dibandingkan anak tangga yang lainnya, karena saking besarnya anak tangga itu menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Salah satu di antara menkosnya atau di antara intinya, ya, core-nya itu adalah ketika kita membahas tentang bagaimana seorang anak mereka berbakti kepada orang tuanya. Tentunya pada pembahasan kita sebelumnya, kita memberikan mukaddimah. Sebelum kita menyampaikan tentang ini, saya menyampaikan mukaddimah terlebih dahulu, supaya pembahasan tentang birrul walidain tidak hanya berada pada satu sisi, tapi juga pembahasan ini harus disampaikan secara utuh, dari berbagai macam angle dan berbagai macam sisi. Karena kita tidak bisa menuntut anak berbakti kepada kita kalau kita tidak melaksanakan kewajiban yang harusnya kita tunaikan. Ini menjadi sebuah perenungan. Walaupun sekali lagi ya, apapun yang dilakukan oleh orang tua kita dulu kepada kita, itu tidak boleh menjadi alasan seorang anak tidak berbakti kepada orang tua. Tapi setidaknya kita mengambil pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama, supaya ya, di dalam pengamalan berbakti kepada orang tua itu menjadi sesuatu yang lebih mudah dilakukan ketika semua kewajiban itu ditunaikan. Pada mukaddimah kita yang telah kita sampaikan 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, karena 1 bulan yang lalu kita libur, yaitu saya telah menyampaikan mukaddimah yang pertama adalah bahwasanya ketika kita disebut nama orang tua, maka sesungguhnya orang tua itu tidak selamanya mereka menjadi walid, tetapi ada orang tua yang mereka hanya menjadi abun dan umul. Masih ingat pembahasan dan penjabaran kita pada poin ini? Saya mengingatkan bahwasanya tidak setiap orang tua itu layak disebut dengan walid dan walidatun. Karena ada yang menjadi walid, ada yang menjadi abun, ada yang menjadi walidah, ada yang menjadi umun. Apa bedanya walid dan walidah, abun dan umun? Walid dan walidah ini sebelum saya sampaikan perbedaannya, yaitu walid dan walidah itu yang sering disebutkan anak ketika berdoa Rabbi firli wali walidayya, disebutkan kata wali walidayya, tidak disebutkan wali abawayya. Wali abawayya itu abun dan umun, tapi yang disebutkan wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disitulah kita sudah menyampaikan pada pertemuan kita sebelumnya bahwasanya terkadang kalau kita menjadi orang tua hanya memberikan makan, hanya memberikan sandang, hanya memberikan papan, hanya memberikan pangan, dan hanya sebatas urusan fisik, maka mungkin kita ini abun dan umun. Tetapi kalau kita tidak pernah mendidik mereka, mengarahkan mereka, berkomitmen besar bagaimana memberikan kurikulum supaya mereka tahu tentang Allah dan mendidik mereka dengan benar, sampai betul-betul mereka mengenal kewajiban mereka kepada Allah dan Rasulnya dengan kewajiban pokok dan kewajiban pokoknya yang mereka ketahui tentang Allah dan Rasulnya, maka kalau kita tidak mengambil peran di dalam pendidikan terbaiknya mereka, maka sesungguhnya kita hanya menjadi abun dan umun dan tidak pernah menjadi walidun dan walidatun. Ada orang abun dan umun, tapi tidak pernah menjadi walidun dan walidatun. Makanya kalau kita soroti doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, ada sebuah kata kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku.
Berarti kata walid itu identik dengan pendidikan. Jadi bisa jadi ada orang ketika mereka pada kehidupan mereka punya anak. Tapi ternyata sepanjang dia bersama dengan anaknya, dia hanya menjadi abun dan umul. Memberikan sandang, papan, dan pangan bukan berarti tidak mendapatkan pahala. Dapat pahala, tapi pahalanya tidak sebesar ketika menjadi walidun dan walidatun. Dan itulah yang menjadi perenungan untuk kita. Untuk kita, semuanya untuk kita. Kita ini adalah walidun atau walidatun, ataukah kita hanya sekedar abun dan umul. Dan itu tentunya masing-masing dari kita berhak untuk menjawab satu persatu dari apa yang kita evaluasi dalam kehidupan kita. Ini tentunya harus kita pahami. Tidak usah kita nuduh ini hanya abun dan umun, ini walidun dan walidatun. Tapi memang betul-betul semua orang berhak untuk mengkoreksi dan mengintrospeksi bagaimana dirinya dalam posisi ketika bersama dengan anak-anaknya. Makanya disitulah kita paham, menjadi orang tua itu berat. Dan menjadi orang tua kaitannya dengan kewajiban kita, berkaitan tentang haknya Allah pada kehidupan anak, itu jauh lebih berat. Tapi dibalik setiap rasa beratnya, ada sebuah anugerah besar yang Allah janjikan kepada setiap orang yang telah mengambil amanah ini dengan sekuat mampu yang telah dia berikan. Makanya saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya mendidik anak itu kelelahan, mendidik anak itu keletihan. Tapi dibalik kelelahan dan keletihan seorang bapak dan seorang ibu ketika mereka mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, maka sesungguhnya ada sebagian dosa yang dihapuskan oleh Allah disebabkan karena kelelahan dan keletihan seorang bapak dan ibu ketika mendidik anaknya. Nah, ini semuanya kita harus renungkan, karena bisa jadi, maaf, anak kita nanti durhaka sama kita, bisa jadi disebabkan karena kita hanya sekedar menjadi abun dan umun, tetapi kita tidak pernah menjadi walidun dan walidatun untuk anak kita. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah yang cukup bagus. Didiklah anakmu dengan pendidikan terbaik. Ketika engkau melewatkan kesempatan untuk mendidik kehidupan akhirat yang engkau goreskan pada dinding dan bilik jiwanya, maka kamu pasti akan menghadapi musibah dan akan menghadapi sebuah tornado kehidupan dari anakmu. Ketika kita tidak meletakkan pendidikan semaksimal mungkin kepada anak kita supaya anak kita tahu tentang Allah dan Rasul-Nya. Ini yang sudah kita sampaikan. Yang kedua yang sudah kita jelaskan adalah masalah durhaka itu tidak selalu melulu durhakanya anak kepada orang tua. Terkadang ada beberapa kasus bahwasanya terkadang ada anak yang mereka durhaka terlebih dahulu. Anak itu ternyata durhaka lebih dahulu. Bahwasanya orang tua itu ternyata durhaka lebih dahulu daripada anak sebelum durhaka kepadanya. Dan itu sudah saya sampaikan bagaimana yang disampaikan dalam sebuah riwayat yang berkaitan pada kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menghadapi ada seseorang membawa anaknya, mengomentari anaknya itu durhaka kepada dirinya, tapi ternyata orang tuanya durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Ya, bagaimana anak itu durhaka kepada, bagaimana bapaknya itu durhaka kepada dia. Dia tidak mencarikan seorang ibu yang beriman, dia tidak memberikan nama yang menjadi doa, dan tidak pernah mengajarkan setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Maka perkataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu sangat jelas. Dan perkataan Umar bin Khattab itu diabadikan dalam sejarah. Kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Dan ini menjadi sebuah peringatan. Ya, kadang-kadang ada anak yang mereka itu durhaka. Kadang-kadang banyak orang tua sudah tidak menjadi walidun, tidak lagi menjadi walidatun, dan mereka pun akhirnya mereka durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada dirinya. Setelah kita membahas tentang ini, maka tentunya yang kita harus mengerti adalah, terus bagaimana cara saya? Ketika saya mengetahui kapasitas diri saya dalam kurun waktu yang telah saya lewati ketika menjadi orang tua, karena mungkin sebagian besar dari peserta Majelis Ta'lim Ar-Royan, mungkin kita ini sudah melewati separuh lebih kehidupan kita bersama dengan keluarga dan anak kita. Lalu akhirnya penjelasan di dalam muqaddimah yang saya sampaikan ini menegur saya, menegur kita semuanya ketika kita teringat kurun waktu yang telah kita lewati ketika kita memiliki banyak kekurangan.
Karena kan kita khawatir anak kita durhaka sama kita. Karena yang kita khawatirkan itu bukan semata-mata kita yang durhaka sama orang tua, tapi juga kita khawatir anak itu durhaka kepada kita. Karena durhakanya anak kepada kita itu bukan hanya menyesakkan dada untuk kita, tapi juga menyesakkan kesedihan. Kenapa? Karena anak kita melakukan dosa besar di depan mata kita. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami dulu apa yang harus kita lakukan. Ketika di dalam kurun waktu yang telah kita lewati, pembahasan yang disampaikan ulama memberikan insight untuk kita. Menjadikan akhirnya memahamkan kepada kita bahwasanya ternyata ya Allah saya ini banyak kekurangan. Oh ternyata anak ini ternyata saya adalah durhaka kepada anak saya. Oh ternyata bahwasanya saya ini tidak menjadi walidun dan tidak menjadi walidatun. Kalau kita sudah menyadari ini, menjadi sebuah bahan introspeksi kepada kita, karena ilmu itu selalu mengintrospeksi sebenarnya kalau memang betul alurnya. Jadi kalau ilmu itu betul alurnya pada kehidupan kita, kalau ilmu itu alurnya itu betul pada kehidupan kita, maka sesungguhnya ilmu itu mengintrospeksi kita.